kembali ke tempat ini setelah semalam kita merayakan perayaan Natal. Kita telah mengerahkan semua tenaga kita, talenta, keterampilan, segala usaha kita untuk merayakan di mana Sang Mesias Firman menjadi manusia, dan selanjutnya dia bekerja, dia mati di kayu salib, dia bangkit, dia naik ke surga, dan dia akan kembali untuk kita. Amin. Nah, setelah ini juga kita akan biasanya menutup perayaan Natal dengan resepsi. Ya, panitia sudah merancang dengan cara yang berbeda dari sebelumnya, dan diharapkan nanti kita akan bersama-sama mengalami persaudaraan yang semakin bagus lewat perayaan Natal ini. Puji Tuhan. Mari kita buka kitab kita Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat 25. Tidak ada di depan ini teksnya karena panjang, dan kita buka Alkitab kita masing-masing. Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai ayat 25. Saya minta seorang dari Tuhan untuk membacakan seluruh ayat yang tertera di depan ini. Silakan siapa yang mau dengan suara yang keras. Silakan. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Haleluya. Bapak Ibu, pada hari ini kita akan melihat seorang tokoh yang berperan besar dalam kelahiran Yesus Kristus, yaitu Yusuf. Yusuf adalah salah satu nama dari sekian banyak nama Yusuf di Alkitab. Ya. Makanya saya sebutkan teladan dari kehidupan Yusuf, tunangan Maria. Jadi pada waktu itu dia masih bertunangan. Kenapa saya sebut tunangan Maria? Karena ada 7 nama Yusuf dalam Alkitab. Yang pertama adalah anak Yakub. Yang kedua ada Yusuf saudara Yesus. Ada Yusuf saudara Yakobus. Ada Yusuf dari Arimatia. Ada Yusuf Barsabas dalam Kisah Rasul 1 ayat 3. Ada juga Yusuf Barnabas, Kisah Rasul pasal 4 ayat 36. Ya.
Jadi banyak bernama Yusuf. Jadi Yusuf yang sedang kita bahas adalah Yusuf tunangan dari Maria. Jadi mungkin baru selama ini mungkin kita hanya terfokus kepada dua nama kan, Yusuf anak Yakub atau Yusuf suaminya Maria. Ternyata ada banyak Yusuf. Jadi harus jelas kita lihat Yusuf yang mana yang sedang dibahas. Seperti Yusuf, katanya Yusuf yang mana? Ya, ada Yusuf Kori. Kita sedang membahas Yusuf tunangan Maria. Pada waktu itu mereka sedang bertunangan. Ya. Nah, jadi Yusuf ini Bapak Ibu seorang pria di mana haknya harus dikorbankan. Kalau tidak ada Yusuf ini yang punya karakter seperti ini, mungkin ada kekacauan, Tapi benar Tuhan itu luar biasa. Dia memilih orang-orang yang tepat. Baik Maria, baik Yusuf. Dan saudara-saudara, orang-orang ini tidak ditakdirkan Tuhan sehingga Tuhan membuat orang ini punya kapasitas menjadi ayah atau ibu. Tapi mereka sendiri yang memenuhi syarat. Mereka sendiri memenuhi syarat itu, dan syarat itu pas seperti yang cocok menjadi ayah Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, ternyata ada orang-orang di zaman dulu yang hidup sesuai kehendak Tuhan. Nah, mari kita lihat pertama Yusuf ini namanya teladan dari kehidupan Yusuf. Teladan apa yang ingin kita lihat dari Yusuf ini? Nah, apakah teladan dari kehidupan Yusuf yang patut kita contoh? Yang pertama kita lihat Bapak Ibu dalam Matius 1:18-25 ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam. Jadi Yusuf itu seorang yang tulus hati. Nah, orang yang tulus hati itu dia sudah mengerti kebenaran hukum-hukum. Dia, saudara-saudara, kalau seorang penipu sulit untuk mengapakan orang ini, karena dia begitu tulus. Yusuf itu tulus ya. Dalam arti yang lain dia itu saleh. Jadi yang pertama kita lihat Bapak Ibu, teladan dari Yusuf ini adalah dia orang yang saleh. Orang saleh adalah orang yang taat beragama. Yusuf tunangannya itu adalah seorang yang selalu mentaati hukum agama. Jadi dia mau memutuskan pertunangannya tetapi dia supaya Maria tidak mendapat malu di muka umum. Jadi karena dia selalu mentaati hukum agama Yahudi, maka apa yang terjadi pada Maria sesuatu yang berbeda menurut hukum yang dia tahu. Tidak mungkin seorang wanita mengandung tanpa seorang suami. Itu
keluar dari jalur, keluar dari hukum. Pasti salah. Jadi karena dia mentaati hukum, dia punya standar kehidupan, dia memahami dengan benar, pasti Maria bermasalah. Kemungkinan besar ada sesuatu yang ganjil. Mungkin dia telah selingkuh dan seterusnya. Jadi dia menilai tadi hukum yang dia pahami. Tidak mungkin. Jadi Yusuf ini adalah orang yang saleh, ya, tulus hati, dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Nah, jadi dia pun menjaga, di satu sisi dia menjaga nama baik Maria. Bisa saja Yusuf itu menjelek-jelekkan Maria. Namun orang saleh itu dia punya standar hidup. Sampai Maria tidak dibiarkannya punya nama buruk, walaupun di dalam pikirannya, dalam hatinya itu sudah salah, tetapi dia tetap menjaga nama baik. Nah, itulah orang yang saleh, orang yang hidup dalam kebenaran. Dan dikatakan di sini, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nah, kalau kita perhatikan ayat 19 di atas, Yusuf suaminya. Nah, suaminya. Kenapa disebut suami? Istri itu, Maria itu istri, Yusuf itu suami. Biasanya kan kalau suami istri nggak boleh bercerai. Tetapi kenapa Yusuf bermaksud menceraikan dengan diam-diam? Nah, di satu sisi kita lihat licik juga Yusuf ini. Dia menceraikan diam-diam. Padahal suami istri. Bapak Ibu, mari kita lihat, saudara-saudara, dalam Matius 19 ayat 9, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, dia berbuat zina. Nah, jadi saudara-saudara, kenapa Yusuf menceraikan? Karena di sini dikatakan kecuali karena zina. Jadi seolah-olah Maria itu berzina, maka bolehlah Yusuf menceraikan. Itukah yang dimaksud firman Tuhan ini? Kalau ada sesuatu masalah dalam rumah tangga lalu kita bisa menceraikan pasangan kita dengan alasan karena zina. Ini adalah perkataan Yesus tentang pernikahan, tentang perceraian. Ada kata kecuali karena zina. Nah, jadi kalau kita tanda kurung ini kecuali karena zina, atau kita tutup sementara, lalu kalimatnya begini. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia adalah zina. Jadi kalau diceraikan si Yusuf istrinya, lalu Yusuf nanti menikah dengan perempuan lain, dia berbuat zina. Tetapi Yusuf berpikiran dia harus diceraikan karena alasan ini berzina. Apakah Yusuf bersalah di situ? Di mana letak kesalehan Yusuf?
Nah, ternyata di dalam tradisi Yahudi Bapak Ibu ada istilah tunangan ya. Tunangan itu bagi kita tunangan dulu baru menikah. Tunangan dulu baru menikah. Yang tunangan ini arahnya ke pernikahan. Ya. Tunangan dan menikah bagi tradisi Yahudi itu sama dengan suami istri. Suami istri sama dengan suami istri. Jadi posisi status Yusuf dan Maria itu masih tunangan, tapi sudah disebut suami istri karena tunangan dan menikah sama dengan suami istri. Jadi kalau saya bilang hanya bedanya mereka belum tinggal serumah. Kalau sini sudah serumah, tapi statusnya sudah suami istri. Kenapa Yusuf berniat menceraikan? Karena masih status makanya kecuali karena zina ini menurut tradisi Yahudi statusnya masih di sini. Kalau sudah di sini apapun yang terjadi nggak bisa cerai kalau sudah. Jadi saudara-saudara, karena Yusuf ini orang yang saleh, maka sebagai seorang pemuda yang punya harga diri, yang mengerti hukum, ini tidak bisa terjadi. Walaupun statusnya sudah suami istri, tetapi dia tidak ingin mencemarkan nama Maria. Inilah kesalehan dari si Yusuf. Dia itu memahami apa itu iman, memahami tentang kebenaran. Jadi dalam kamus saleh itu artinya memiliki ilmu agama. Itu artinya saleh dalam kamus. Jadi dia punya pemahaman tentang iman. Kalau dari Kristenan dia selain punya ilmu, selain punya pemahaman, dia juga hidup di dalam pemahaman itu. Jadi kalau ada yang berbeda, langsung dia bisa menyatakan itu salah. Jadi kalau ada untuk membedakan uang palsu, bagaimana caranya? Kita harus mengetahui benar uang asli. Ketika berbeda dari uang asli, udah palsu. Ada orang belajar uang palsu. Nah, akhirnya yang asli pun dibilang palsu. Karena yang palsu ini kan banyak. Sementara yang asli hanya satu. Patron asli itu satu. Yang palsu banyak. Nah, ketika dipelajari terus yang palsu, ketika datang yang asli, mungkin ini salah satu yang palsu namanya, karena yang palsu itu banyak. Jadi kalau kita hidup dalam kebenaran, hal-hal yang salah, kebenaran itu kan satu. Hal-hal yang salah langsung kita tahu. Yusuf pun demikian. Jadi Maria itu, saudara-saudara, sudah salah secara hukum. Masa mengandung tanpa suami? Tetapi akhirnya nanti kita lihat, ternyata dia mengandung dari Roh Kudus. Lalu kita lihat Bapak Ibu ya. Nah, jadi kenapa Yusuf itu ingin menceraikan? Karena statusnya masih dalam status ini. Ya. Selanjutnya, setiap pernikahan itu tidak bisa diceraikan kecuali oleh apa? Kematian. Nah, kalimat kata ini saudara, ini dipakai orang Kristen
sekarang. Padahal sejarahnya bukan seperti itu. Kalau dalam pernikahan kan bisa cerai katanya. Buktinya Yesus dijual karena zina. Berarti kalau pasangan kita berzina boleh cerai. Padahal sejarahnya begini. Tunangan itu yang masih punya potensi untuk bercerai, walaupun statusnya suami istri. Nah, itu latar belakangnya. Jadi di dalam kekristenan perceraian tidak bisa terjadi kecuali karena kematian. Makanya murid-murid berkata, oh kalau begitu bagaimana siapa bisa melakukannya? Yesus bilang orang yang dikaruniai saja. Jadi kalau saudara masih pernikahan saudara masih utuh, bagus, walaupun banyak musim-musim yang Bapak Ibu jalani, saudara ada dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Itu hanya bisa terjadi bagi orang yang dikaruniai saja. Saudara bisa mengalami kasih karunia Tuhan dalam kondisi. Jadi kata ini menjadi alat dibuat orang untuk bercerai. Dan mereka memakai referensi-referensi juga yang lain. Buktinya orang itu bisa kok akhirnya dipakai Tuhan juga dan sebagainya. Buktinya orang itu bisa, buktinya orang itu. Nah, jangan memakai referensi seperti itu. Kekristenan itu ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, konteksnya keselamatan. Acuannya Yesus Kristus. Karena menikah tidak menikah itu tidak lagi sasaran di dalam tujuan Tuhan dalam manusia. Kenapa Tuhan bilang beranak cuculah? Karena pada waktu itu penduduk bumi masih dua, maka bumi perlu dipenuhi. Nah sekarang kan bumi sudah penuh. Dan yang dimaksud dari keturunan itu adalah keturunan ilahi. Kenyataannya yang diturunkan apa? Kejahatan-kejahatan. Jadi artinya manusia melipat gandakan dirinya, bertambah jumlah manusia itu untuk menambah jumlah orang dalam neraka. Jadi untuk apa? Makanya kita bisa disebut berketurunan ketika kita melipat gandakan diri membawa orang kepada Tuhan. Kita sedang melipat gandakan diri. Makanya pada akhirnya dalam perjanjian baru tujuan pernikahan itu adalah segambar dan serupa. Yang kedua adalah untuk melatih hubungan kita dengan Sang Juru Selamat. Jadi dalam kekristenan itu adalah relasi hubungan dengan Sang Pencipta. Itu yang pertama. Teladan yang pertama adalah saleh, soleh, soleha. Amin. Ini yang kita teladani dari ini. Ini ada apa yang dibayar oleh Yusuf di sini. Dia harus sebagai seorang pemuda yang sempurna, punya harga diri, punya standar hidup tinggi. Makanya dia sampai usia tua ya Yusuf ini. Kisahnya Yusuf sedikit kelihatan karena menurut sejarah dia duluan mati. Karena dia seorang pemuda yang tua, menikah dengan bukan 2 kali tapi usia tua gitu, menikah dengan Maria. Ketika lahir adik-adik Yusuf, adik-adik Yesus ya, setelah Yesus lahir lalu Yusuf dan Maria menikah secara biologis dan lahir saudara-saudaranya. Kisah Yusuf tidak didengar lagi karena Yusuf telah lebih dahulu meninggal. Yusuf mempertahankan hidup benar karena dia punya standar tinggi sampai dia di usia yang melewati batas ini. Tetapi Tuhan ternyata memakai Yusuf. Tuhan memakai Yusuf
tidak percuma dia menjaga standar hidup yang demikian. Jadi jangan takut anak Tuhan ya. Amin. Aduh, nanti siapa pasanganku? Akhirnya cepat-cepat siapapun yang nggak bertobat nggak apa-apa lah, itulah pasanganku. Nanti belajar di bagus di anon usamitai bagaimana? Utarik ke mana hukuman ini? Itu namanya berspekulasi. Anak-anak itu harus tetap punya standar. Tuhan akan campur tangan. Amin. Haleluya. Jangan murahan. Itu sama seperti Yusuf. Dia tidak murah. Nah, yang berikut yang kedua adalah, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dia mempertimbangkan kalau menceraikan nanti Maria, kasihan. Jadi dia menjaga harga diri manusia. Walaupun salah, kita harus menghargai harga diri orang itu. Bisa saja Yusuf ini menggambar-gambarkan, oh begitu, ada tunangan kami, ada sono di mana? Enggak. Dia itu apa? Dia bijak. Yusuf ini orangnya bijak menghadapi masalah-masalah. Mengambil keputusan pun dia bijak. Dia mempertimbangkan apa resikonya. Molodok hataku molo sudok bukan berarti dia tidak punya ketegasan, tidak, tapi dia bijak. Kita semua harus bijak. Seorang pria itu harus bijak. Ini Yusuf khususnya ya, karena Yusuf kan pria. Dan kita pun semua, baik pria wanita, harus bijak. Bisa ego pada waktu itu, tapi Yusuf ini memang orang yang dewasa rohani, bijak. Nah, dia mempertimbangkan. Ternyata kebenaran yang dia punya ini disaksikan oleh Tuhan. Nah, ketika dia mempertimbangkan Tuhan, dan dalam pertimbangan itu dia punya pertanyaan-pertanyaan. Nah, kalau ada anak Tuhan punya pertanyaan-pertanyaan, Tuhan gimana? Kubalas orang ini atau bagaimana Tuhan? Saudara, bergumul dalam hati saudara. Ketika kita punya pergumulan tentang kebenaran, Tuhan itu melihat, Tuhan itu mendengar. Bahkan ketika terbersit saja dalam benak kita sesuatu, bisa saja dibawa Tuhan dalam mimpi, dijawab bisa, atau ada solusi-solusi. Artinya Tuhan itu langsung connect dengan perenungan, ya, pertanyaan-pertanyaan kebenaran dalam pikiran kita. Nah, ketika dia mempertimbangkannya, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Jadi ada sebuah ketakutan. Ini melawan hukum Taurat kalau melakukan ini. Jadi dia benar-benar, saudara-saudara, menimbang. Dia begitu juga. Jadi jangan, dia tidak mudah mengubah perkataan. Dia memikirkan dulu, dia merenungkan dulu. Karena lidah, Alkitab mengatakan dalam kitab Yakobus, lidah bagaikan api yang bisa menjala. Nah, orang-orang seperti inilah yang dipakai Tuhan untuk hal-hal yang besar. Dia bijak menimbang, ya. Misalnya kalau ada kesalahan teman kita, saya ini nggak bisa ya.
begitu. Cari dulu informasi. Sedangkan ada teman kami kemarin meninggal di Toba. Jadi teman-teman bertanya dulu, benarkah ini, benarkah ini, benarkah ini, benarkah ini. Cari dulu kebenaran ceritanya. Harus bisa karena apa? Kalau dinyatakan padahal hoax, ya kan sebagai orang yang punya standar hidup kan akhirnya anjlok. Berita-berita yang nggak jelas, nggak akurat diterima, ya turun. Jadi harus ditimbang. Amin. Tapi biasanya itu bukan cepat bergerak kan? Tapi puji Tuhan ada yang teman-teman yang bisa menarik dari belakang. Remote. Makanya ada istilah berkata, istri itu bertindak begitu cepat, sementara suami mengikuti dari belakang menyelesaikan akibat-akibat dari tindakan itu. Istri bertindak begitu cepat lambat kali. Seolah-olah suami itu kan lambat. Akhirnya iya, tapi suaminya membereskan akibat-akibat. Itu umumnya, tidak semua, tapi umumnya. Tapi ada juga untungnya kadang. Ya. Dari misalnya 100 tindakan cepat itu, ada juga dapat 2-3. Nah 2-3 ini susah dicari, susah didapat. Sementara saya sendiri mendapat yang 2-3 ini susah. Nah, walaupun Google 98, 2-3 ini intinya dan hasilnya dasar. Tapi disitulah perlu bijak ya. Nah, lanjut. Hikmat itu dalam bahasa Yunani Sophia. Nah, kalau ada anak Tuhan nanti yang mau menikah, punya anak perempuan, buatlah namanya Sophia. Karena Sophia itu hikmat. Apa artinya hikmat? Kemampuan rohani untuk melihat. Jadi bukan kemampuan ini, tapi kemampuan yang bersumber dari spiritnya. Karena bersifat roh, jiwa, tubuh. Jadi kemampuan itu berangkatnya dari roh, mempengaruhi pikirannya. Kemampuan rohani untuk melihat dan menilai kehidupan. Jadi Yusuf itu menilai kehidupan itu berdasarkan kemampuan spiritualnya. Karena dia orang saleh, maka dia bisa punya penilaian dan kelakuan dari sudut pandang Allah, meliputi pengadaan pilihan yang tepat serta melakukan hal-hal yang benar sesuai firman Allah. Jadi Yusuf itu sudah bergaul dengan hukum Taurat. Hukum Taurat itu kan moralnya Allah, kan? Moralnya Allah, standar moralnya Allah. Jadi dia berangkat dari sana untuk menilai. Jadi untuk menilai sesuatu, kalau kita berakar di dalam pikiran seperti semalam, salah satu adalah meditasi itu, merenungkan firman. Berangkat dari sana penilaian kita. Bukan berangkat dari apa kata orang, standar adat, masyarakat. Nah, kita bisa melihat, menilai. Jadi inilah contoh hidup Yusuf yang bisa kita teladani. Dia tidak kasak kusuk, dia tidak aku lagi kasak kusuk, langsung rasa kusuknya
Pokoknya dia semakin dia dekat dengan Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan, kita punya perkembangan. Untuk apa? Untuk melihat dan menilai kehidupan. Kehidupan ini kita nilai dari sudut pandang Allah. Yusuf juga menilai tentang Maria. Jadi Tuhan itu sangat menghargai komitmen dari Yusuf. Sampai malaikat berbicara kepada Yusuf untuk meneguhkan, karena ini adalah rencana Allah. Berarti Yusuf harus mengekang diri di situ. Yusuf harus mengatakan pada dirinya, bukan aku, biarlah kehendak Tuhan itu. Dia harus menjadi ayah dari anak yang bukan dari dia. Itu punya, dia harus bayar harga di situ. Dia mengenal Tuhan dia. Kemudian yang berikut adalah Amsal 3:1. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, pelihara itu. Maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Jadi yang menjadi pertimbangan dan kebijaksanaan dikatakan adalah itu menjadi apa? Kehidupan bagi jiwa, perhiasan bagi leher. Jadi perhiasan bagi leher itu kebijaksanaan. Perhiasan. Bergaul perhiasan di sana. Beli apalagi di sepatu nabi giring-giring kalau biar karena morata di kadalamnya ahli bijaksana. Nah, Alkitab mengatakan bahwa kehidupan bagi jiwa dan perhiasan bagi leher, pertimbangan dan kebijaksanaan, pelihara. Makanya ada istilah wanita bijak. Ya, ada seminar-seminar tahun-tahun lalu itu sudah gencar itu. Ada pria sejati, ada wanita bijak. Orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Amarahnya meledak kepada setiap pertimbangan. Karena hanya dia sendiri tidak ada. Kalau pertimbangan kan harus ada beberapa kali ditimbang. Kalau hanya dia sendirinya, ya sudah berat dia. Langsung amarahnya meledak. Jadi kalau banyak masalah begitu, baru kita harus masuk ke dalam masalah. Nah, yang berikut yang terakhir, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Jadi dia maswada dirina di bahasa Arab, dipaswadi dirina. Biarlah kehendakmu yang jadi. Untuk mempercayai ini pun sebuah keputusan. Belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada kasus seperti ini. Dari Adam sampai zaman dia, Adam sampai sekarang. Jadi dia betul-betul dia bergumul untuk menerima kasus yang satu ini. Bisa saja dia berkata, "Naotok punai, nampak mana?" Seorang simbolis itu, karena secara logika tidak mungkin. Nah, kenapa dia bisa mempercayai? Karena dia memang orang yang salah. Dia selalu hidup dalam kebenaran, hukum Taurat.
Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Dia mentaati. Jadi yang ketiga adalah dia taat. Ya. Jadi Yusuf ini orangnya taat. Itu teladan yang ketiga. Taat. Jadi kalau di sekolah minggu ada nyanyian T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, saya mau seperti Yesus, T-A-A-T taat. Nah, 4 huruf, tapi sulit dilakukan. Nah, mari kita lihat orang-orang taat di zaman dahulu. Jadi Allah melakukan penilaian akhir dari setiap penugasan. Jadi Yusuf ini sedang dalam penugasan. Kalau kita baca buku Rick Warren, saudara-saudara, salah satu tujuan kehidupan adalah penugasan. Kita sedang ditugaskan Tuhan sebenarnya di dunia ini. Dan Tuhan ingin melihat hasil dari penugasan. Kita harus mempertanggungjawabkan apa yang sedang ditugaskan pada kita. Seorang pria ditugaskan mungkin menjadi seorang ayah. Itu sebuah tugas. Seorang anak, seorang istri, kita sedang dalam penugasan. Semua kita, semua manusia ada dalam penugasan. Kita sedang ditugaskan. Entah apapun itu, yang jelas kita sedang menjalankan sebuah misi yang diberikan oleh Tuhan. Entah dalam pekerjaan, entah dalam rumah tangga, entah dalam gereja. Itu harus kita pertanggungjawabkan. Nah, sementara Yusuf bagaimana? Dia berhasil mempertanggungjawabkan. Dalam perjanjian lama, Nuh disuruh membuat bahtera. Itu sebuah penugasan pada dia. Tidak disuruh kepada Henok, tidak disuruh kepada Adam membuat bahtera, tapi kepada Nuh. Artinya kepada setiap orang berbeda-beda penugasan yang Tuhan berikan. Berbeda-beda, enggak sama. Khusus kepada Nuh disuruh buat bahtera, kapal. Nuh buatlah bahtera di sana, anehnya di atas bukit. Biasanya kan membuat bahtera ya di pantai. Ukurannya 300 hasta panjangnya. Lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta. Buat 3 tingkat, buat berkamar-kamar, buat jendela. Lalu lapisi dengan ter dari luar. Lalu setelah itu masuk, suruh masuk binatang-binatang. Padahal waktu itu hujan belum datang. Tuhan bilang, aku akan mendatangkan hujan dari langit, air dari langit. Dia tidak mengerti apa itu hujan. Pada waktu itu hujan belum turun. Sampai kepada zamanmu, yang mengairi bumi adalah ada embun dari tanah uap, lalu membasahi. Pada waktu itu hujan belum pernah dikenal. Aku akan mendatangkan air dari langit. Mana mungkin datang air dari langit. Kemudian aku akan mendatangkan air dari bawah. Aku akan menghukum bumi. Tidak masuk akal. Tetapi apa kata Tuhan? Satu ayat sebagai penilaian akhir dari Tuhan kepada Nuh, lalu melakukan semuanya itu apa? Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukan. Ini penilaian akhir. Satu waktu kita akan menghadap Tuhan. Ada penilaian akhir bagaimana? Apa kesimpulannya? Yusuf juga khusus untuk Yusuf, bukan kepada orang lain. Yusuf ada penugasan. Penilaian akhirnya luar biasa. Kita sedang menunggu hasil penilaian. Bagaimana dengan siapa? Si Musa buatlah bait Allah, buatlah mesbah korban bakaran, terbuat dari tembaga, ukurannya segini, ini pun ada ukurannya, semuanya
dari emas semua. Buatlah meja roti dilapisi dengan emas. Kemudian buatlah mesbah dupa dilapisi dengan emas, dan buatlah yang terakhir adalah tabut perjanjian, semuanya emas. Ada kerub, ini emas tempahan. Di dalamnya buatlah 2 lubang batu, buatlah simpanlah di dalam mana, simpan juga di dalam tongkat Harun yang bertugas. Dan ini ada dalam satu kamar, ada kedua ini tadi di dalam satu ruangan khusus. Jadi dalam tenda ini ada 2 ruangan. Kemudian apa hasil akhir? Penilaian akhir dari penugasan Musa. Dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukan seperti Yusuf. Ini yang Tuhan kita mewujudkan di dalam hidup. Amin. Itulah teladan yang kita tiru dari Yusuf. Dia yang pertama apa tadi? Soleh. Kalau laki-laki soleh, kalau Juli soleha, kalau Kolas soleh. Kemudian yang kedua apa tadi? Yang ketiga itu teladan yang diajarkan Tuhan lewat kehidupan Yusuf. Kalau Yusuf tidak mempunyai kualifikasi yang demikian, sudah buyar. Tapi ternyata Yusuf ini luar biasa. Jadilah kita seperti Yusuf, teladan hidup yang luar biasa yang dia terapkan, kita juga teladan. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian di hari Natal ini. Kiranya renungan ini menjadi berkat